Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? 1. Apakah cita-cita atau impianmu? Nah, ini misalkan saja ya, cita-citaku ingin jadi pelukis. 2. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan di rumah? Menggambar dan mewarnai. 3. Kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Membaca buku yang bergambar. 4. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Misalkan menggambar dengan rapi. 5. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Belajar dan berlatih. Nah, ini kalian sesuaikan dengan cita-cita kalian ya. Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman sebagai berikut. 1. Apakah kegiatan yang kamu sukai? 2. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? 3. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? 4. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? 5. Pekerjaan apa yang kamu cita-citakan? 6. Apakah kegiatan disukai atau sulit dikerjakan? 7. Apakah cita-cita kamu? 8. Apakah kegiatan pentingmu? Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu tentang cita-cita temanmu? Tentang cita-cita temanku adalah pada dasarnya setiap orang memiliki cita-cita dan manfaat yang berbeda. Cita-cita temanku sangat mulia dan baik. Motivasi dan semangatnya untuk meraih cita-cita juga sangat kuat. Aku suka mendengarnya. Nah, ini hanya sekedar contoh jawaban ya. Kalian sesuaikan dengan cita-cita teman kalian. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Nah, ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Thomas Alva Edison,
penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah, kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Mimpi Michael Jordan adalah menjadi pemain basket dunia. Mimpi Thomas Alva Edison adalah menciptakan lampu pijar. 2. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Berlatih, belajar, dan berusaha. 3. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Tantangannya adalah saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Keduanya pun pernah mengalami kegagalan. 4. Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Cara mereka menghadapi kegagalannya adalah dengan berusaha keras untuk berlatih dan mencoba kembali. Bagaimana denganmu? 1. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? 1. Rasa malas yang membuat diri lambat dalam berusaha. 2. Semangat yang naik turun. 3. Kebiasaan membaca yang buruk. 4. Kurang disiplin dalam membagi waktu. 5. Tidak giat berlatih. 6. Godaan main game dan bergaul. 7. Godaan menggunakan media sosial tanpa adanya batasan waktu. 2. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Niat. Niat itu paling penting karena pada dasarnya yang kita kerjakan itu berawal dari niat. Kalau kita niat meraih mimpi, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena keinginan tidak akan tercapai tanpa adanya doa. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Tanya Udin. Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Jawab Benny. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Penampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Perhatikan gambar berikut. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Temuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir sama. Nah, bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut.
1. Bagaimana keragaman orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya sangat beragam, karena banyak pendatang yang menetap di kota saya. Ada ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakan seperti warna kulit dan perawakan. 2. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. 3. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita dan menjalin komunikasi yang lebih baik. 4. Jelaskan hasil diskusimu di depan kelas. Hasil diskusinya adalah negara Indonesia memiliki ras dan ciri fisik yang beragam. Kita dapat memperhatikan dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Baca dan simaklah puisi berikut. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai Punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah, sudahkah kamu menyimak puisi tersebut? Tahukah kamu makna puisi tersebut? Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan. 1. Bacalah kembali dengan seksama bait pertama puisi tersebut. 2. Secara bergantian ceritakan apa yang kamu bayangkan saat kamu membacanya kepada teman sebangkumu. Berdiskusilah. 3. Tuliskan hasil diskusimu pada bait pertama dalam sebuah paragraf. 4. Lakukanlah hal yang sama dengan bait-bait yang lain. Gunakan diagram di bawah untuk mencatatnya. 5. Bacalah kembali makna setiap bait di dalam puisi tersebut, lalu ringkaslah menjadi satu paragraf yang lain untuk mewakili makna keseluruhan puisi tersebut. 6. Bacakan hasil diskusimu dengan teman sebangkumu di depan kelas. Makna puisi bait pertama adalah meski beraneka ragam suku, kita semua adalah orang Indonesia. Kemudian makna puisi bait kedua adalah rasa syukur dan bangga lahir di Indonesia. Makna puisi bait ketiga adalah Indonesia kaya akan segalanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian makna puisi bait keempat adalah ajakan untuk merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia. Makna puisi secara keseluruhan adalah Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan bangsa. Indonesia yang memiliki banyak kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersyukur dan bangga hidup di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia demi bangsa Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam, seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Perhatikan di lingkungan tempat tinggalmu, carilah informasi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu.
Kemudian lakukan kegiatan berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Carilah informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahmu. 3. Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui di daerahmu. 4. Tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu. 5. Dimanfaatkan untuk apakah sumber daya alam itu bagi penduduk di daerahmu? 6. Buatlah laporan hasil diskusi kalian tersebut. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Sumber daya alam yang terdapat di daerah saya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan minyak bumi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan sandang atau pakaian, memenuhi kebutuhan pangan atau makanan, memenuhi kebutuhan papan atau rumah, dan pembangkit listrik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.